Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Anita Kusmawardani, Sarjana Pendidikan dalam Mapel Bahasa Indonesia kelas 12 SMK Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bab 1 yaitu surat lamaran pekerjaan. Catatannya sudah Bu Anita berikan pertemuan sebelumnya. Sudah lengkap. Di sini Bu Anita akan menjelaskan secara mendetail tentang materi tersebut. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada bab 1 ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi surat lamaran pekerjaan, kedua jenis surat lamaran pekerjaan, materi yang ketiga bagan surat lamaran pekerjaan. 3 pembahasan tersebut akan kita bahas secara mendetail. Yang pertama tentang definisi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang digunakan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di suatu lembaga. Kenapa surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat resmi? Karena berkaitan dengan suatu lembaga. Karena termasuk surat resmi, maka bagan bahasa yang digunakan juga harus sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan ada 2. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri. Contohnya bagaimana? Kalau surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, contohnya misalkan si A kerja di perusahaan Z. Kemudian si A punya teman si B. Si A bercerita pada si B bahwa perusahaan Z itu sedang membutuhkan tenaga kerja. Maka si B ikut melamar. Itu adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Atau si B melihat iklan di televisi atau di koran bahwa perusahaan Z membutuhkan tenaga pekerja. Nah, itu adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Kalau surat lamaran pekerjaan yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri, itu misalkan kalian nanti lulus dari SMK Nusa Bangsa, kemudian kalian mau bekerja, tetapi belum tahu perusahaan mana yang membutuhkan tenaga kerja, maka kalian berinisiatif sendiri, membuat 5 surat lamaran pekerjaan misalkan, kemudian kalian letakkan di perusahaan Z, Z, E, O misalkan. Nah, itu nanti dari pihak perusahaan entah membutuhkan tenaga pekerja atau tidak, itu nanti bisa ada surat panggilan. Nah, itu namanya surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri. Padahal kalian tidak tahu perusahaan tersebut membutuhkan tenaga atau tidak. Itu ya. Kita akan membahas tentang bagan surat lamaran pekerjaan. Kemarin Bu Anita sudah memberikan bagannya, itu jumlahnya ada 10 bagannya. Nomor 1 itu adalah tempat dan tanggal, letaknya ada di sebelah kanan atas. Di sebelah kanan atas, di sini keterangannya adalah tidak boleh diberi tanda baca titik atau tanda akhir apapun di belakangnya. Seperti contoh, Demak, D-nya kapital, kemudian ada komanya, kemudian tanggal, bulan diawali dengan huruf kapital, tahun tanpa tanda baca apapun. Kemudian yang kedua, lampiran. Di sini Bu Anita jadikan satu dengan yang nomor 3 yaitu perihal. Lampiran dan perihal tidak boleh disingkat dengan kata lam, L-A-M-P atau hal. Itu ya. Jadi cara penulisan yang benar itu adalah seperti contoh di sini. Lampiran, perihal, L-nya kapital, P-nya kapital, titik 2-nya harus urut. Kemudian lampirannya diisi 1 lembar. Perihalnya apa? Perihalnya harus diisi lamaran pekerjaan. Kalau lampiran itu disesuaikan dengan lampiran yang kalian sertakan di surat lamaran pekerjaan. Nanti di bawah ada keterangan lagi. Kemudian bagian berikutnya adalah alamat surat. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan atau surat resmi apapun itu, kalian tidak boleh menggunakan kata kepada. Di sini ada ya. Tidak boleh menggunakan kata kepada, karena kata kepada tidak boleh digunakan di awal kalimat. Maka yang harus kalian gunakan adalah kata yang terhormat. Gitu ya. Kata yang terhormat.
ditulis lengkap yang terhormat atau ZTH. ZTH kalau kita singkat berarti kita pakai ZTH titik. Tanda baca yang digunakan titik. Tidak boleh koma, tidak boleh titik dua, tidak boleh titik koma. Yang benar adalah ZTH titik. Itu kalau disingkat. Kalau tidak disingkat maka ditulis lengkap yang terhormat. Di sini ada manajer sukses mandiri. Kemudian ada jalannya di sini. Jalan tidak boleh disingkat. Harus ditulis lengkap, jalan. Kemudian yang terakhir adalah kabupatennya. Jadi dalam menuliskan alamat surat itu maksimal 3 baris. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh diakhiri tanda baca apapun. Wanita ulangi lagi, alamat surat tidak boleh diawali dengan kata kepada. Yang benar itu adalah menggunakan kata YTH titik atau yang terhormat ditulis lengkap. Kemudian namanya siapa? Jika ada namanya, maka tidak usah menggunakan bapak dan sebagainya. Cukup nama dan titel di belakangnya. Jika tidak tahu, maka seperti contoh saja, YTH titik manajer sukses mandiri. Karena kita tidak tahu itu bapak atau ibu. Boleh disertakan bapak, garis miring ibu boleh, tidak boleh disingkat. Kemudian jalan juga tidak boleh disingkat. Bagian belakang tidak boleh diberi tanda baca apapun. Itu untuk alamat surat. Kita lanjutkan. Salam pembuka. Salam pembuka itu kalian gunakan dengan kata dengan hormat. Diakhiri dengan tanda baca koma. Wajib ada tanda baca komanya. Kenapa harus dengan hormat? Karena kita belum tahu yang memiliki perusahaan itu muslim atau non-muslim. Maka untuk cari amannya, kalian menggunakan kata dengan hormat. Salam pembukanya dengan hormat, tanda bacanya koma. Nanti ketika ujian pun sama. Pilihlah salam pembuka dengan hormat, tanda bacanya koma. Kemudian bagian yang berikutnya yaitu pembuka surat. Perhatikan betul. Di sini contoh kalimatnya, pembuka surat berisi sumber iklan dan jabatan yang akan diambil. Sumber iklannya dari mana? Jabatan yang kalian ambil apa? Jika nanti di dalam iklan itu ada lowongan pekerjaan jumlahnya ada 5 tenaga yang harus dibutuhkan, maka pilihlah salah satu. Jangan kalian tulis semua, nanti perusahaan bingung mau meletakkan kalian di bagian apa. Jadi pilihlah salah satu. Misalkan si A mau jadi cleaning service, pilih saja cleaning service. Jangan pilih semuanya, ada cleaning service, sekretaris, dan sebagainya. Jadi pilih salah satu saja. Contohnya, kalimatnya perhatikan betul ya, karena ketika ujian pun kalian kalimatnya seperti ini, yang benar. Berdasarkan iklan yang saya baca di Harian Kompas. Nah, di sini ada sumber iklannya, yaitu Harian Kompas. Tanggalnya berapa? Di sini 12 September 2020. Bahwa perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan tenaga teknisi. Nah, di sini ada sumber iklannya. Sumber iklannya Harian Kompas, tanggalnya ini. Kemudian jabatan yang diambil itu adalah tenaga teknisi. Nah, itu contoh pembuka surat. Maka yang bertanda tangan di bawah ini titik dua harus ada untuk pembuka surat. Kemudian kita lanjutkan isi. Isi itu isinya adalah identitas. Jadi yang harus ada di dalam isi itu adalah identitas, tidak boleh dibolak-balik. Urutannya harus urut dan diawali dengan huruf kecil, jangan huruf kapital. Nah, di sini ada kata nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Urutannya adalah 1 nama, 2 tempat tanggal lahir, 3 alamat, 4 pendidikan terakhir. Titik 2-nya juga harus urut. Ini bagian depannya semuanya diawali dengan huruf kecil. Nanti ketika ujian ada yang modelnya seperti ini, tapi diawali dengan huruf kapital, itu salah. Atau diawali dengan huruf kecil tapi susunannya dibolak-balik, itu juga salah. Gitu ya. Urutannya diingat-ingat, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Kemudian di sini ditulis namanya Zian Sahara, Z-nya kapital, S-nya kapital, itu kalau namanya Zian Sahara. Kalau namanya Siti Badriah ya S-nya kapital, B-nya kapital, begitu. Ini isi, diperhatikan betul. Jika kalian mau menambahkan nomor handphone dan sebagainya, atau hobi dan sebagainya, letakkan di bawah pendidikan terakhir. Yang jelas 4 unsur ini tidak boleh kalian bolak-balik. Nah, di bagian isi itu ada 2 paragraf. Isinya yang pertama adalah tadi identitas, nama, sampai pendidikan terakhir. Paragraf yang kedua berisi kalimat seperti ini.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan. 1, 2, 3. Jika di sini ada 3, maka di perihal yang atas tadi, perihal yang lamaran pekerjaan, di atasnya kan ada lampiran itu. Maka ditulis 3 lembar, karena di sini ada 3 nomor. Jika di sini ada 5 nomor, maka di atas tadi diisi 5 lembar. Paham ya? Kita lanjutkan. Penutup surat. Nah, ini selalu keluar ketika ujian. Ketika semester ini selalu keluar. Penutup surat, kalimatnya seperti ini. Demikian surat lamaran ini saya buat. Pakainya kata saya, jangan kami. Atas perhatian Bapak, ini A-nya kapital, saya buat. A-nya kapital ya. Atas perhatian Bapak, B-nya kapital, I-nya juga kapital, karena ini kata sapaan. Saya mengucapkan. Nah, ini yang biasanya jadi jebakan. Biasanya kalimatnya tuh gini, atas perhatiannya. Nah, itu yang salah. Saya ucapkan, itu juga salah. Yang benar adalah atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Itu kalimat penutup surat resmi. Kemudian salam penutup, karena di atas tadi dengan hormat, maka di bawah adalah hormat kami, letaknya di bagian kanan bawah. Kanan bawah, kemudian bawahnya adalah tanda tangan dan nama terang. Jadi hormat saya, ini hormat saya, koma, kemudian tanda tangan kalian, kemudian diberi nama jelas, Siti Badriah ya Siti Badriah. Demikian. Kemudian di sini ada latihan soal. Yang pertama, carilah iklan lowongan pekerjaan dari internet atau koran, kemudian dipotong, kemudian ditempel pada buku kalian. Soal berikutnya adalah buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan kerja yang kalian peroleh. Itu ya. Buatlah.